Mungkin kita off dulu kali ya untuk politik di dalam negeri, kita cobain di politik luar negeri. Jembatannya masuk. Wah, ini kayaknya Eropa sudah lari ke anti Islam begitu ya. Nah, jadi Islamofobik itu dari dua kata, Islam dan fobia. Islamofobik. Sekali lagi, tapi kemudian ini dibikin jadi Islamofobik. Nah, jadi memang ini bicara soal gini agak ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap kenapa? Karena ini soal sentimen nih. Kalau misalkan di negara barat juga ada sentimen itu, bukannya berarti di suatu tempat pun ada sentimen negatif terhadap kekristenan. Karena kalau udah terlalu berkuasa itu korup. Cuman sayangnya adalah banyak orang menggunakan nama Kristen pada akhirnya untuk melegalkan kerapnya. Warga Hello God, welcome to Hello God on Topic Hot. Bareng gue Julius dan Ko Andre Tunggal. Selamat datang teman-teman. Gue harus ngomong duluan di episode Hello God on Topic paling mati gaya. Kenapa mati gaya, Koko? Apa ini maksudnya mati gaya, Julius? Mati gaya karena ternyata di dunia maya internet dan juga dunia tipu-tipu, kita melihat bahwa topik berputar di dunia politik. Iya, dan hanya itu saja yang kemudian kita lihat antara gemoy, L gemoy, L cudai, dan L apa? Nggak ada L. Nggak ada L chef. L chef. Maksudnya. Jadi paslon nomor 1 dengan TikTok live-nya, yes. Paslon nomor 2 dengan gemoynya, dan paslon nomor 3 dengan data-datanya ya. Jadi teman-teman, apa maksudnya itu semua? Jadi kita sebenarnya juga mau bahas tentang topik yang sedang in, tapi kita lihat kok semuanya isinya politik semua. Iya, gitu politik ya. Semua ya. Sepertinya sentimen dan pesta politik Indonesia semakin meramai menjelang pemilu. Tapi teman-teman jangan khawatir, kita sudah bikin konten tentang pemilu buat teman-teman yang miss, ada di sini dan di sini. Kita bahas 2 ya kok. Sudah 2 dan kita merasa bahwa kayaknya kalau mau keluar 3 kayaknya nanti deh gitu ya. Karena terlalu ini enggak sih, enak enggak sih dengan semua full pack politiknya. Hampir tiap hari kita liatin tuh berita. Mungkin kita off dulu kali ya untuk politik di dalam negeri, kita cobain di politik luar negeri. Jembatannya masuk. Jembatannya masih masuk ya. Masuk. Gue mulai seneng nih, target gue tiap minggu adalah dipuji sama lu sekarang. Politik luar negeri apa tuh Jul yang kita mau bahas? Ya, kali ini tadi gue sempat mention di episode Mati Gaya. Akhirnya kita teman-teman terilhami, dapat apa sebutannya kok kalau di kita? Inspirasi, hikmat dari Roh Kudus bilang ini ada satu topik yang perlu kita bahas. Makanya tadi gue bilang politik luar negeri, karena kebetulan ada satu pemimpin luar negeri yang mengatakan dan mengeklaim dirinya kalau dia tuh Ayo lo, takut ya. Kurang ajar dia. Islamofobik. Apa itu Islamofobik? Per hari ini di syuting Hello God on Topic, 1 hari sebelum syuting ini, yes, di Perancis, terpilihlah Perdana Menteri, namanya Gabriel Attal. Gabriel Attal ini adalah seorang keturunan Yahudi Tunisia, Yahudi dan orang Tunisia yang ditengarai mempunyai track record atau background seorang Islamofobik. Yes. Di Perancis loh. Nah, jadi Islamofobik itu apa? Bentar dulu, Gabriel Attal ini dia mengeluarkan pernah dulu mengusulkan untuk penghapusan penggunaan baju muslim gitu di sekolah ya, itu Prancis ini nih. Di Gabriel Attal ini ya. Nah, jadi ada Gabriel Attal, lalu kemudian ada juga Geert Wilders. Itu di Belanda, terpilih sekaligus juga ketua parlemennya, dan orang-orang melihat track record Islamofobik juga. Bagus atau jelek? Kacau. Susah ya, Anda ngomong sama saya ya. Itu semua tanda tanya kok. Lalu kemudian di Denmark itu dilakukan juga yang namanya kebijakan publik untuk mensegregasi atau membatasi ruang gerak imigran Muslim ya.
Nah, jadi orang-orang kemudian mengatakan bahwa wah ini kayaknya Eropa sudah lari ke anti Islam begitu ya, Eropa. Nah, jadi Islamofobik itu dari dua kata, Islam dan fobia, which is mengalami sebuah traumatik dengan yang namanya Islam gitu ya. Nah, ini jadi satu keadaan politik yang sedang terjadi, yang kita kayaknya amati secara sekilas, wah ini terjadi di Eropa, bahwa Eropa ini sedang ada sebuah movement anti Islam yang mungkin lebih tepatnya anti migran ya, atau imigran Muslim, mungkin lebih tepatnya begitu. Iya. Karena apa? Karena backgroundnya adalah di Eropa terjadi misalnya kriminalitas ya, dan terjadi permasalahan sosial karena imigran Muslim itu beranak pinak lebih banyak, dan mungkin bisa kita bilang sebagian di antara mereka berpendidikan rendah. Akhirnya terjadi masalah sosial di sana. Iya, akhirnya itu jadi sentimen negatif yang muncul gitu ya di Eropa sana. Betul, jadi kriminalitas, ada perkosaan, ada apa dan sebagainya, dan itu kemudian membuat orang Eropa jadi was-was. Sebenarnya kan kejadiannya oknum-oknum gitu ya, cuman akhirnya sentimen itu ke semua penduduk atau enggak? Ya, tentu saja kayaknya kita bisa sepakat ya bahwa maksudnya kan tidak semua orang sama. Ya kan, hanya karena misalnya kita melihat bahwa wah orang-orang yang brewok misalnya ya, yang brewok semua itu galak-galak, kan tidak berarti ini tidak berlaku untuk yang ini. Hati saya lembut, bahagia dan ceria, dipenuhi dengan sunshine walaupun di luar lagi hujan. Ya kan, misalnya kita dengar di video ada mengatakan orang Kristen tuh gitu. Waduh, gitu kan ya. Gimana nah, itu kebetulan dia Kristen kan misalnya. Jadi sekali lagi, saya tahu sebagian teman-teman yang nonton ini pasti punya pemikiran sendiri-sendiri gitu ya. Kaget. Wah, itu gitu. Bener ini. Sabar dulu, ngerem dulu, bentar dulu. Chill, kita chill. Oh enggak, kita hot, kita ada hot. Yang chill di sana. Ada yang chill di sana. Ya nggak apa-apa kok, kamu indah. Ya lanjut. Tadi gue sempat mau mention ini kok. Tadi ada, sebenarnya topik ini keluar dari tim riset kita yang luar biasa. Kurang ajar diketawain. Woi, denger gak? Lo diketawain. Jadi tim riset kita ngomong ini tadi kan kita udah ngomong di Eropa ya. Nah, ini terjadi di Asia juga kok. Di Korea Selatan. Di Korea. Korea. Bagaimana itu ceritanya? Gue spesifik banget ya Korea Selatan ya. Karena ini soal pop culture. Jadi teman-teman ada sebuah let's just say itu sebuah manhwa. Keren. Gue baru tahu loh sejak si tim kita ngomong. Sebut saja dia Indah. Nah, si Indah ngomong tentang Indah Wulandari. Manhwa. Gue pikir itu komik Jepang, ternyata backgroundnya Korea. Iya. Manga di Koreanya manhwa. Jadi di dalam komik itu diceritakan tentang adanya sentimen negatif juga nih kok. Bukan sentimen negatif, Jul. Orang mengira itu sentimen negatif. Karena di dalam komik itu jelas dinyatakan, ini gambarnya teman-teman. Karena udah ada di gua nih gambarnya nih, teman-teman lagi lihat. Di gambar ini tuh dikasih tahu kalau gimana ya? Bahasa gua agak ada perusahaan nih yang mau keluarin produk. Tapi dalam cerita namanya juga fiksi ya. Dalam cerita itu dikatakan bahwa ada orang yang datang dari masa depan dan dia udah tahu bahwa di kemudian hari ada sentimen terhadap Muslim. Nah, produk yang mau dikeluarkan itu kira-kira segmen target pasarnya tuh Muslim. Jadi mau kayak keluar produk halal gitulah, mungkin ya. Iya, mungkin. Nah, lalu kemudian yang orang yang dari masa depan tuh bilang, jangan lo, nanti ada sentimennya, nanti produk kita nggak laku, gitu. Gitu. Nah, potongan itu diambil dan diviralkan. Kemudian diviralkan dan mengatakan ini komiknya Islamofobik. Itu di dunia nyata tuh ya, padahal ini cerita fiksi gitu. Padahal ini fiksi dan tidak bermaksud kan sebenarnya. Cuman mau mengangkat fenomena karena memang pada kenyataannya ada kan rasa trauma terhadap dalam hal ini misalnya terhadap orang-orang Muslim gitu kan. Nah, itu ada. Kita nggak bisa menampik itu, tapi sekali lagi kita tidak membenarkan bahwa kalau gitu misalnya semua Muslim itu seperti ini, salah, totally salah. Apalagi di Indonesia banyak Muslim yang baik-baik.
Sangat banyak. Ya, sangat banyak. Nah, sekali lagi tapi kemudian ini dibikin jadi Islamofobik. Nah, jadi memang ini bicara soal gini agak ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap kenapa? Karena ini soal sentimen nih. Kalau udah sentimen, yang satu sentimen berpandangan negatif salah satu, yang satunya udah baper juga. Dan kalau udah baper, lu ditoel dikit aja lu udah langsung meleduk deh, gitu kan? Iya nggak sih? Iya, apalagi kalau bapernya di awal-awal. Sepanjang acara dia akan baper terus. Abis deh. Ya, abis deh. Senyumnya nggak tahu tuh, ngerti nggak maksudnya? Nggak tahu. Iya. Nggak tahu ya, cuma nggak apa-apa. Karena tadi udah ada Korea, balik lagi juga ada. Akhirnya sampai ke Indonesia, sampai berita itu. Ini yang lain nih, gue mau kasih referensi yang lain. Tadi barusan drama Korea di Netflix. Ada satu drama Korea yang ngomongin hal itu juga. Dan udah ada disebar kalau jangan nonton drama ini ya. Drama ini Islamofobik ini. Yang nulis Islamofobik. Ya, kayak gitu-gitulah. Sentimen itu tuh mulai muncul akhirnya kok. Dunia kita ini ya adalah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Itu kata-kata gue, jangan lu ambil. Iya, makanya gue mau kutip Andre Tunggal. Dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Iya, jadi kemarin teman-teman di kantor di sini kita sedang membicarakan tentang keadaan geopolitik yang tidak sedang baik-baik saja. Keren banget pembicaraan anak-anak Hellogat. Ya, jadi lingkungan atau dunia kita itu sedang penuh dengan rasa curiga. Ya, ada kecurigaan, ada ketakutan, ada rasa was-was. Iya. Bahwa ini ini bisa jadi konflik. Ya, konflik terbuka lah begitu. Iya. Tapi anyway ya kita berharap tidak perlu sampai begitu terjadi. Iya. Cuman kita harus akui bahwa misalnya pada fenomena tadi di Eropa itu sudah sentimen anti Islam begitu ya. Itu sudah mulai sangat kuat. Sekali lagi ya tentu teman-teman yang di Indonesia kita sebisa mungkin jangan terpancing. Iya. Ya kan, jangan terpancing, dan kalau misalnya itu jadi konflik orang lain di luar sana, jangan jadiin ini konfliknya kita. Betul. Gitu. Hanya karena orang di luar sana lagi berantem gara-gara tahu bulat, jangan kita jadikan tahu bulat ini masalah buat kita gitu loh. Jangan orang di luar misalnya berantem gara-gara pecel lele, terus kemudian kita jadikan pecel lele itu masalah buat kita. Iya, harusnya pecel lele itu tuh jadi makanan buat harusnya kita membuatnya menjadi bermanfaat kan. Yes, betul. Itu kata kunci yang sangat tepat kok Andre. Lega dia lega. Saya lega. Lega. Kurang ajar ini orang. Gue tadi mau bilang kalau lu tadi udah menyebutkan sebuah kata kunci yang menurut gue keren. Apa tuh? Kecurigaan. Sentimen negatif. Dan gue bertanya-tanya jadinya, kalau misalkan di negara barat juga ada sentimen itu, bukannya berarti di suatu tempat pun ada sentimen negatif terhadap kekristenan. Karena apa yang dari tadi kita bahas itu harusnya dibahas sama saudara-saudara kita di podcast yang lain. Gue gak bisa sebut namanya. Oke lah, kita gak usah ngomong sentimen terhadap kekristenan di negara Konoha. Tidak usah ngomong. Oh gitu, ya, tidak usah ngomong kekristenan yang dijelek-jelekan di negara Konoha. Oke. Tapi kemudian tidak diapa-apain. Maksudnya apa tuh? Gak tau, itu buat gue lumayan lucu. Terus udah gak diapa-apain, didiemin doang gitu ya. Kita memang sebagai orang Kristen itu dipanggil untuk berani menanggung derita. Berani menanggung derita? Oh iya dong. Kita bukan dipanggil untuk ibaratnya mengorbankan nyawa demi agama ya, bukan. Kita dipanggil untuk mengorbankan diri. Ada perbedaan loh. Orang Kristen itu gak dipanggil untuk mengorbankan nyawa demi membela agama. Orang Kristen itu dipanggil untuk memberi diri. Lu paham gak maksudnya? Gue paham maksudnya. Cuma gue lagi memberi diri dikit. Untuk apa? Memberi diri untuk apabila firman Yesus mengatakan, apabila berbahagialah engkau apabila kepadamu dituduhkan segala yang jahat. Karena kepada nabi-nabi terdahulu juga demikian. Apabila karena kebenaran kamu menanggung derita. Memberi diri, menanggung derita, bukan mengorbankan diri untuk hal yang buruk. Hujan-hujanan demi podcast bukan menanggung deritanya. Hujan-hujanan. Iya, tadi kan gue OTW kesini nih kok. Oh, lu naik motor? Iya, gue naik motor. Oh iya. Pas gue udah deket. Hujan. Hujannya bukan gerimis. Deras. Ya, terus kan gue pakai jaket. Itu namanya pelayanan, Jo. Oh, itu menanggung derita bukan itu? Menanggung air. Oh, menanggung air. Menanggung derita. Gitu. Oke, coba kita balik ke topik.
Kita balik ke topik dikit ya. Jadi kan tadi Julius ngomongin soal kekristenan itu, sentimen terhadap kekristenan. Sebenarnya kita nggak usah terlalu gimana-gimana juga ya. Maksud gue tuh, kenapa gue ngomong begini, karena pelayanan gue berhubungan dengan itu. Iya kan? Apa? Apologetika. Nggak, cuma gue di Eropa sebenarnya justru yang anti, kalau kita ngomong tentang Islamofobik ya sekarang, gak usah ngomong Islamofobik, dulu juga kekristenan itu kan dimusuhin dalam tanda kutip. Lu tau gak, jujur gak bohong gue, tadi gue udah mikir, kok bukannya sekarang emang semua tuh ada zamannya. Kan ada zaman orang Kristen semua dibenci dan diberi sentimen negatif kan, tahu-tahu berlalu aja. Iya, orang Kristen itu sudah dari dulu diberikan sentimen negatif pada saat abad mula-mula. Oh, itu mah sampai hari pada ini. Pada saat gereja pertama kali dibentuk atau para pengikut Yesus itu udah dijadikan kambing hitam kesana kemari. Kaisar Titus. Iya. Ketika dia membutuhkan kambing hitam, dia jadiin orang Kristen tuh jadi kambing hitamnya. Orang Kristen itu minoritas pada waktu itu, lalu kemudian ya udah dijadikan kambing hitam untuk apa? Untuk disalahin dan sebagainya. Jadi kalau hari ini ada yang lebih teriak-teriak, wah ini fobik gitu. Kristen mah udah dari dulu gitu. Gitu ya. Dibegitukan. Iya. Cuman pada akhirnya gini loh, kekristenan itu kan ada masa menjadi sebuah agama negara. Iya. Ya, oleh Imperium Roma dijadikan agama negara, menjadi agama yang tidak lagi dipersekusi, tetapi kemudian malah diadopsi. Gua tahu itu zamannya siapa? Zamannya siapa? Agustinus. Bener nggak gua? Salah sih. Ya udahlah. Gue udah kepedean. Tapi pada zaman Agustinus gereja udah establis, jadi agama negara. Sebelum Agustinus berarti. Ya. Jadi begini, kekristenan itu ada sempat masa karena udah jadi agama negara, dia udah mengakar, tapi pada akhirnya banyak orang tidak menjadi benar-benar Kristen kan. Maksudnya apa? Orang boleh Kristen tapi ngelakuin dosa, iya. Orang jadi Kristen pakai nama Kristen boleh, tapi hidup melakukan hal yang buruk, iya gitu loh. Jadi kekristenan itu pada akhirnya ketika tidak lagi kembali pada semangat kekristenan yang asali atau yang mula-mula, semangat menyangkal diri dan memikul salib demi Yesus, kekristenan itu pada akhirnya jadi satu hal yang membahayakan. Membahayakan, ini jangan dipotong ya, awas loh nanti kalau ada yang potong ya. Iya, sejauh ini belum ada yang pernah potong konten Hello God on Topic kalau buat dipublish. Membahayakan karena apa? Karena Kristen itu cuma jadi simbol yang katakanlah cuma jadi kalung salib doang. Gitu. Dipikir dia malah ada masa kan, kalau lu baca dalam sejarah Eropa ada yang namanya masa kegelapan, Dark Ages ya. Masa-masa di mana agama atau kekristenan itu pada akhirnya dijadikan sebagai alat untuk mengeksploitasi kekuasaan. Jadi pemimpin agama itu sudah bercampur baur dengan negara, ya kan? Dan akhirnya kekristenan itu dianggap jadi sumber masalah karena kekristenan mengekang kemajuan. Ada masanya. Ada masanya kayak begitu. Kalau nggak salah mulai berubah di tahun 1500. Ya. Correct me if I'm terjadi wrong. Sebuah renaissance, terjadi sebuah reformasi gereja. Tapi pada akhirnya kita harus mengakui bahwa sudah ada sekelompok orang yang pada akhirnya sudah sentimen sama kekristenan. Atau lebih tepatnya Eropa yang sentimen. Iya. Sentimen sama agama, dan akhirnya kan sekarang sebenarnya kalau orang bilang ya, orang yang mohon maaf kurang terpelajar mengatakan Eropa kan negara Kristen. Itu dulu Bambang. Sekarang itu Eropa negara sekuler. Iya kan? Amerika mau bilang Kristen, iya dan enggak. Itu negara sekuler juga. Iya. Jadi orang boleh bilang, wah ini mayoritas agamanya Kristen. Iya Kristen karena dia lahir dari keluarga Kristen aja. Tapi pemikirannya sekuler. Udah totally sekuler. Udah tidak lagi benar-benar Kristen. Iya, secara agama gitu lah ya. Iya. Secara agama negara. Di depan hukum. Apaan tuh barusan di kaki? Apaan tuh ya? Canda. Oke. Jadi maksudnya gini, kita mesti bedain dulu nih. Jangan ada yang bilang begitu, kan Kristen sama aja dengan agama lain. Lu salah. Kekristenan yang asli adalah kekristenan yang semangatnya itu mengatur etika pribadi orang. Bukan mengatur untuk ambil kekuasaan.
Bukan mengatur untuk kemudian dijadikan alat politik, tidak. Tapi kekristenan itu adalah kekristenan yang mengatur diri kita dan etika kita. Supaya semangatnya kembali lagi pada yang tadi. Memikul salib, menyangkal diri, mengikut Yesus. Ya kan? Menghidupi kebenaran. Hidup sebagai anak-anak Tuhan. Itu semangat kekristenan, dan kekristenan itu pada akhirnya ketika sudah menjadi banyak, orang kehilangan semangat itu. Manusia yang berdosa, kebetulan agamanya Kristen, tapi hatinya penuh dosa, jadilah berantakan. Makanya orang sentimen. Cuman kan kadang orang nggak bisa bedain tuh. Iya. Pokoknya asal, wah ini ya, misalnya itu ini ada host yang kerjaannya nggak pernah bisa serius katanya, misal. Iya tuh emang semua Cina, misalnya tidak pernah serius. Nah itu adalah argumen bodoh. Iya. Host itu gendut nggak kok? Penasaran doang. Gak mau lanjutin sih. Siapa tahu contoh lo kan based on true story gitu. Cuma tadi ini gue tahan-tahan nih dari tadi nih. Karena dari tadi lo keluarin kalimat keren, apalagi yang tadi berantakan itu dan orang Kristen yang emang kita udah jatuh dalam dosa. Khususnya sentimen negatif akhirnya jadi muncul kan. Cuman yang tadi gue tahan tuh pas di part lo bilang kalau orang Kristen dari zaman dulu tuh udah kena sentimen negatif yang akhirnya jadi problem gitu. Yang akhirnya jadi problem sampai hari ini. Dan tanda kutip teman-teman Kristen yang cuman pakai label agama akhirnya hidupnya tetap aja gitu di dalam keberdosaan. Kok bukannya dunia sekuler yang saat ini kita hidupin kan emang kayak gitu pada dasarnya. Dari dulu udah ada sampai sekarang udah ada. Kalau gitu sentimen negatif akan terus ada dong. Maksudnya nggak akan ada masa di mana kayak orang-orang melihat the true Christianity atau enggak the true agama gitu, yang di mana nggak ada sentimen negatif di sana. Pertama gue mesti, sebelum membahas di sana itu gue mesti bilang bahwa once again ya, jangan Anda mengatakan oh kalau gitu semua agama sama aja. Salah ya. Gue nggak ngomong bahwa semua agama sama aja. Tetapi agama itu adalah alat yang ampuh untuk mengendalikan atau untuk gain power. Oke, agama itu alat yang ampuh. Agama apapun. Karena manusia itu pada dasarnya itu punya sebuah submittance atau ketundukan terhadap yang namanya agama dan yang ilahi. Kalau udah kayak begitu, nah biasanya nih di-abuse oleh pemimpin agama yang salah. Yeah. Pemimpin agama yang mengatasnamakan agama untuk A, B, C, D kebutuhan pribadi atau kepentingan pribadinya. Orang-orang ngangong ya. Nah, kalau udah kita ngomong kayak begitu, maka kita akhirnya memahami bahwa kenapa orang muak kepada agama, karena orang melihat kok ada pattern nih. Wih, keren. Ada legitimasi agama, ada kekerasan di sana. Ada legitimasi agama, ada ketidakpatutan di sana. Kan begitu. Karena kan orang kan kayak punya sense of merasa, oh agama tuh suci. Tapi kok ternyata dipakai untuk yang enggak suci, gitu. Nice. Nah, jadi sentimen itu sendiri muncul ya karena itu harapan yang tidak terpenuhi. Kita bisa mengerti tetapi tidak realistis. Oh, I see. Yeah, nah, dalam kekristenan kita melihatnya sebagai pada akhirnya institusi agama, orang-orangnya itu adalah manusia berdosa masalahnya. Nah, makanya gereja itu cukup riskan ketika betul-betul ketika kekuasaannya itu terlalu besar. Gue tahu habis ini dia lalu kemudian mau keluarin satu quotes. Tolong itu saya simpan untuk nanti. Oh, disimpan. Di akhir-akhir gue udah siapin satu lagi soalnya. Lumayan keren. Power. Tense. Bukan with great power comes great responsibility. Spider-Man pertama teman-teman semua kalau nggak ada yang nonton, yes. Ya, power tends to corrupt kan. Oh, itu maksudnya itu gitu. baru kemarin teman-teman. Karena kalau udah terlalu berkuasa itu corrupt. Makanya kan Yesus selalu berulang-ulang kali ngomong, barang siapa yang terbesar di antara kamu, dia harus jadi yang terkecil. Kekristenan itu makanya sekali lagi
Kekristenan itu beda banget tuh gitu. Cuman sayangnya adalah banyak orang menggunakan nama Kristen pada akhirnya untuk melegalkan corruptionnya. Bagian tadi tuh tolong dicatat menit keberapa. Itu lumayan bagus tuh. Iya kan. Bukan lumayan Nah, lagi. jadi sentimen anti agama ini pada akhirnya kayak sulit ya, akhirnya Kristen ke bawah-bawah juga gitu. Oh, keren. Iya kan? Iya, akhirnya benar. Kristen ke bawah-bawah juga. Padahal ya pada akhirnya agama itu kita mesti pisahin, ajaran agamanya kayak gimana. Masing-masing agama tuh kita mesti pisahin. Makanya gue sering Manakah ajaran agama yang pasifis? Manakah ajaran agama yang agresif? Manakah ajaran agama yang eksploitatif? Ya itu kita mesti lihat tuh. Nah, sayangnya kan bukannya mau ngejelekin bangsa sendiri, tapi kita hidup di Indo, kita tahu banget kan, orang Indo tuh malas belajar. Cuman denger, oh ya ini, terus membeo aja, terus ngikutin aja, ngekor, siapa tahu yang lo ngomong kalau didasari dengan data beneran bener gitu. Maksudnya apa tuh, Jul gitu. Lo nggak mau nanya? Susah ya. Gue suka nih pembahasan kita Januari Februari kayak akan sangat menyenangkan. Nggak, tapi gue mau balik ke yang tadi ya. Gue kepikiran, oh karena itu mungkin alasan kenapa orang-orang tuh sering ngomong kayak, agama Kristen kasih, tapi orang-orangnya kayak gitu, mendingan gue nggak beragama sekalian. Oh pantas, gue sering dengar kalimat-kalimat kayak gitu kok. Iya. Kalimat. Ya nanti akan ada masanya, terus kemudian lu lihat orang yang nggak beragama tapi kelakuannya kayak gitu. Mending gue beragama sekalian, ya iya. gitu juga. Tapi yang paling sering gue denger adalah gue punya temen gitu lah. Ini ceritanya orang lain yang ngomong. Gue punya temen, dia nggak Kristen, nggak Buddha, nggak Katolik, nggak Islam, nggak apa. Hidupnya baik-baik aja, dia jadi orang baik. Gitu. Tapi banyak juga orang tidak beragama yang katanya jadi orang baik tidak baik. Iya, terus ini kita terusin sampai kapan? Nggak, cuma ya maksud gue lagi ngelawan orang yang kemudian mengatakan, mending gue gak usah beragama daripada gue punya agama tapi bejat, banyak yang bejat. Iya. Ya akan ada masanya semua orang berpikir kayak lu, lalu semua orang tidak beragama. Terus kemudian lu akan melihat bahwa orang yang tidak beragama itu juga banyak yang bejat. Jadi ini bukan soal masalah beragama atau tidak beragama, bro. Ini adalah soal setiap manusia tuh punya natur dosanya. Gitu. Cuman masalahnya adalah kita kan cenderung mau melekatkan natur dosa itu pada atribut-atribut tertentu, beragama atau nggak beragama, Kristen atau nggak Kristen dan sebagainya. Nah, jadi itu nggak fair. Kecuali ajaran agamanya melegalkan dosanya, itu baru fair. Iya dong. Tanda tanya. Gitu. Maksud gue tadi tuh di barusan adalah, apa nggak cukup gitu jadi orang baik? Apa nggak cukup jadi satu orang yang kayak, oke, gue akan, daripada gue berpikir mengenai sentimen negatif itu, gue cukup fokus ke diri gue dan gue menjadi orang yang baik tanpa ada harus mengikat diri pada satu agama tertentu. Ya kalau lu tanya sama gue, ya gue akan bilang bahwa perkataan atau pernyataan yang kayak begitu sah-sah saja, lu silakan. Tapi gue tahu nih, gue suka nih kalau ada tapinya nih. Tapi bohong, bukan. Lu sendiri mesti meragukan standar kebaikan lu. Karena ketika lu bilang itu baik buat lu, maka pertanyaannya apakah itu adalah baik yang universal? Apakah baik yang memang benar-benar baik? Itu pertanyaannya. Karena akan ada orang yang bilang begini, gue males agama-agama, yang penting gue gak ngerugiin orang. Nah, gitu. Itu sering banget tuh. Yang penting gue gak ngerugiin orang, yang penting gue berbuat baik dan sebagainya. Ya, you can say it. Semua orang bisa melakukan itu, dan kalau menurut gue, seenggak-enggaknya kalau orang bisa begitu, kayaknya dunia kita juga banyak yang baik kali ya. Mungkin ya. Mungkin. Tapi pada akhirnya ketika lu bilang lu gak ngerugiin orang, ketika lu bilang bahwa lu yang penting baik buat lu, gua ya faktanya adalah orang yang tidak percaya dengan kemampuan manusia. Gua. Lu boleh optimis silahkan, tapi gua pesimis terhadap kemampuan manusia untuk melakukan apa yang benar. Bahkan kita sendiri pun mungkin tidak tahu apa yang benar. Kita tidak tahu apa yang baik buat diri kita.
Gitu sih. Statement lu luar biasa itu. Gue jadi bertanya-tanya. Apa tuh? Pernah nggak ada orang yang jadi Kristenofobia gara-gara perkataan-perkataan yang keluar dari mulut seorang Andre Tunggal? Maksud lo? Ketawa kan dia. Lo mau lihat di kolom komen channel gua tuh. Banyak yang memuji atau ya gitulah, lanjut aja. Banyak yang mengeluarkan kata-kata sayang, kata-kata indah berflower-flower di negara flower ini. Emang dunia tuh semakin baik ya. Iya. Tadi gue habis dari satu tempat, teman-teman. Gue habis let's say kayak diminta sharing lah tentang menjadi host. Di sana tuh kita lagi ngomongin tentang topik-topik biasa. Kayak kalau di podcast tuh bahas topik apa gitu-gitu kan. Halo buat teman-teman yang lagi nonton yang tadi. Siapa tahu. Terus mereka ngomong gini. Oh, bukannya yang kayak gitu persiapannya penuh ya? Gue bilang ya kadang persiapan kita datang dari hikmat Roh Kudus gitu. Jadi gue ngerasa kayak oke, kalau kita percaya sama yang namanya kebaikan, orang Kristen yang sudah percaya dengan yang namanya Tuhan gitu, ada Tuhan yang ada gitu, berarti kita kemanain orang-orang yang terkesan sentimen negatif ini? Karena kan we all know gitu, termasuk lo, especially you, kalau kita orang Kristen tuh terpanggil untuk menjadikan bangsa orang-orang teman-teman muridnya Tuhan. Tapi di saat yang sama kita juga melihat ada orang-orang yang udah terlanjur sentimen negatif, udah berprasangka buruk sama ajarannya Tuhan Yesus gitu, bahkan sama agamanya, sama orang-orangnya, institusinya. Sudah ada orang-orang yang kayak gitu. Jadi apa berarti kita nggak bisa memenuhi panggilan Tuhan? Oh, jadi maksudnya jadi penginjilan mau dibawa kemana? Wih, penginjilan mau dibawa kemana? Jelek kata penginjilan lagi. Penginjilan. Ya intinya ada orang yang sentimen aja gitu kan. Iya. Cuman kan kita nggak bisa. Terus kita gimana? Iya, kita nggak bisa diemin dong. Maksud gue in a good way. Apa digaplok? Enggak dong. Ajak makan soto gitu. Ajak makan ketoprak gitu. Ketoprak. Gado-gado. Maksud gue nggak bisa diemin tuh itu, teman-teman. Ajak makan. Ya sebenarnya gini kan, maksudnya sentimen itu lu susah sangkal. Tapi menurut gue pribadi ya, adalah layak lu mempertimbangkan kenapa orang sampai nggak suka dengan agama lu. Itu layak mempertimbangkan. Nggak ada salahnya kok lu dengan rendah hati, dengan humble, lu buka telinga, dengerin apa perkataan mereka. Dibuka. Jadi mereka bilang begini. Ini kita udah nggak usah ngomong agama lain nih, kita ngomong Kristen nih. Kristen itu apa? Nah ini, aduh susah ngomongnya. Gue takut nih kalau Andre udah ngomong gitu, berarti sesuatu yang dahsyat. Itu agama yang maksain orang supaya masuk Kristen. Haleluya. Nah, buka telinga dulu, dengerin dulu, bener nggak itu? Apakah Kristen memaksa orang untuk masuk agama? Bisa jadi, mungkin itu terjadi pada kelompok-kelompok Kristen tertentu. Tapi tidak semua Kristen begitu. Dan pertanyaannya, apakah ajaran agama Kristen mengajarkan untuk paksa orang untuk masuk Kristen? Tidak. Nah kalau kayak begitu berarti apa yang orang lain itu ngomong tidak punya dasarnya, karena itu sifatnya kasuistik. Based on pengalaman? Hanya pada pengalaman atau kasuistik. Jadi ketika dibilang, oh Kristen tuh agama yang suka paksa orang jadi Kristen, itu salah. Ya kan? Nah kepada orang-orang yang demikian bagaimana? Kalau menurut gua nggak ada cara lain. Selain apa? Selain seperti Paulus mengatakan, aku menabur, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Bagian lu bisa jadi lu menabur, bagian lu bisa jadi lu menyiram, tapi belum tentu lu yang menuai, belum tentu lu yang memetik buahnya. Ya sudah, yang kita lakukan adalah menyatakan kebaikan Tuhan, pengenalan akan Tuhan kepada orang-orang yang misalnya sudah sentimen, tapi tanpa mengharapkan bahwa lu juga yang akan tuai. Itu. Kapan dia pada akhirnya hatinya, misalnya kalau
di jamaah Tuhan, ya kita nggak tahu. Tapi biarkan waktu itu terjadi pada waktunya. Jangan kita yang punya harapan tidak realistis. Bukan tanggung jawab kita lah ya, berarti ya. Tanggung jawab kita iya, tapi bukan hak kita. Oke. Bukan hak kita untuk mengambil, lu mesti misalnya lu mesti jadi anak Tuhan. Itu bukan hak kita. Gue gak nyangka di episode Mati Gaya kita bisa ngomong sepanjang ini. Dan dalam ya. Tidak menyangka. Lumayan. Teman-teman silahkan komen di kolom komentar gitu, supaya gue dan Ko Andre tidak mati gaya lagi ke depan ya. Boleh tolong direkomen apa yang perlu kami bahas ketika dunia sedang berpesta. Pesta apa, Ju? Pesta demokrasi, pesta politik. Aduh, pesta demokrasi ini cukup pelik. Kenapa tuh cukup pelik? Boleh lah kita off topic dikit. Baru kali ini gue merasa bahwa gue nggak tahu siapa yang bakal menang. Secara tidak langsung Connor yang ngomong dari tahun 1999 dia udah tahu siapa yang menang. Nggak juga, tapi kan maksudnya melihatnya tuh memilihnya mudah. Oh iya. Tapi kali ini memilihnya tidak mudah. Oh iya. Tidak mudah. Udah harus mikirin betapa beratnya hidup. Apalagi kalau sudah makin tahu banyak, jadi makin tidak mudah. Maksudnya tahu banyak apa tuh, Koko? Jadi berbahagialah kita apabila sometimes. Ini beneran loh, ini ada banyak pelajaran kehidupan di dalam perkataan ini. Oke, gue akan mendengarkan sesama. Kalau lu nggak tahu banyak, berbahagialah lu. Bukan berarti lu mau males dan gak mau belajar ya. Tapi kalau lu merasa bahwa, gila dia tahu lebih banyak, gila dia tahu lebih banyak. Belum tentu yang tahu lebih banyak itu lebih bahagia. Oke. Kalau lu nggak tahu banyak, sometimes bukan berarti sekali lagi membenarkan kemalasan, kebebalan, tidak mau belajar, bukan. Tapi sometimes terimalah keadaan itu sebagai blessing. Karena lebih lu tahu banyak, lu lebih pusing. Lebih lu tahu banyak, lu lebih kepikiran. Lu tahu banyak itu baik, tapi lu juga harus belajar memanage segala ketahuan lu yang banyak itu. Tunggal 2024. Apa tuh? Itu sitasi biar jadi sitasi. Itu keluar dari lu gitu. Luar biasa. Keren sekali. Gue jadi ingat satu quotes lagi kok. Apa tuh? Knowledge is power. Pengetahuan itu kekuatan, but it also a curse. Juga sebuah kutukan. Itu siapa yang ngomong? Nggak tahu. Cuma bukan dari gue ya, teman-teman, disclaimer. Itu kalau teman-teman cek Google siapa tahu orang lain muncul. Filsuf Yunani bukan sih itu? Bisa jadi. Jangan-jangan lu tahu lagi. Gua nggak tahu. Jangan-jangan Plato. Jangan-jangan Julius Tectonus. Bagus sekali. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Jadi jangan lupa berharap, stay true to who we are. Hiduplah dan hidupi kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sampai sini saja. Gue baru mau bilang, apakah teman-teman pernah ngalamin kejadian yang seperti kita ngomongin tadi? Misalnya ada orang yang udah lihat, wah gara-gara kamu beriman jadi orang Kristen, orang udah langsung sentimen gitu. Iya, itu teman-teman boleh tolong komen di bawah, kita will pray for you guys. Karena kita kan bisa jawab kan pertanyaan itu. Hanya teman-teman. Oke lah, kalau gitu teman-teman kita juga minta tolong buat follow sosial media kita, ada Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman juga bisa dengerin di Spotify dan Noise. Karena kebetulan kita aktif di sana dan teman-teman bisa dengerin lewat audio only. Teman-teman juga kita minta tolong buat download aplikasi Hello God. Kita bersyukur oleh aplikasi ini kita bisa membantu orang, juga kita bisa minta untuk didoakan dan dibantu. Dan melalui aplikasi Hello God banyak teman-teman yang sudah dibantu, di follow up. Amin. Bahkan even ada yang mengenal Kristus di sana. Terima kasih Tuhan. Ia harus makin besar. Yes. Aku harus makin kecil. Tapi tiba saatnya pantun. Saya berpantun. Pantun ini akan mengubah dunia. Teman-teman, kalau udah sampai sepanjang ini jangan lupa nonton sampai habis, ada kejutan kecil. Yang sudah dipersiapkan. Tapi jangan marah sama kejutannya. Oke, here goes the pantun ya. Ya. Jalan-jalan ke pasar minggu. Bukan. Ibu nyapu debu di luar rumah. Hah?
Ibu nyapu debu. Ya udah gue ganti deh. Nyapu debu di luar rumah. Kamera ngarang gua kan. Nyapu debu di luar rumah. Cakep. Boleh. Ngopi sore sambil makan keripik. Boleh. Biarlah kita menjadi orang yang penuh amanah. Jangan lupa teman-teman nonton Hello God on Topic. Gue banget. Betul kali ini yang di sore-sore ngopi sore sambil makan keripik itu gue siapinnya 3-4 hari lalu. Haleluya. Sorry, oke lah kalau gitu. Thank you untuk Feby di sebelah sana. Thank you untuk tim kreatif kita yang sangat luar biasa. Thank you untuk Ko Andre for today. Thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic dan tidak mati gaya. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.